PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU. Kembali lagi di podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Nila. Di sini sudah hadir bersama kita Mbak Cynthia, adalah apoteker dari PKU Wonosobo. Hari ini kita akan membahas tentang layanan baru yang diluncurkan oleh PKU Muhammadiyah Wonosobo. Itu adalah Jujukna ya Mbak ya? Farmasi Jujukna obat. Oh iya, oke. Bisa dijelaskan mungkin Mbak, Jujukna itu apa sih sebetulnya layanan terbaru dari PKU? Ya, jadi Jujukna itu adalah layanan yang baru aja dirilis PKU seminggu yang lalu Mbak Nila. Okay. Dia adalah layanan antar obat ke rumah pasien. Jadi sekarang pasien berobat ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bisa menunggu dengan nyaman di rumah sembari obatnya diantarkan. Gitu. Jadi layanan antar obat gitu nggih. Biasanya kan pasien itu antri gitu. Betul. Ya setelah periksa. Jadi apa sih yang membuat PKU ini menciptakan layanan ini nih? Ya, tentunya berawal dari komitmen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk memberikan pelayanan prima yang bermutu, yang cepat, yang ramah, yang sesuai dengan cara-cara yang inovatif dan efisien gitu. Kita semua tahu bahwa pasien ketika berobat ke rumah sakit, hambatan utamanya adalah lamanya waktu tunggu kan, antri gitu, dari pasien di pendaftaran sampai ketika mau diperiksa, sampai kemudian menunggu obat disiapkan gitu. Sementara kapasitas rumah sakit sendiri kan nggak bisa memperbesar kapasitas ruang tunggunya dengan segera. Di sisi lain kami apoteker itu juga harus menyiapkan obat dan menyerahkan obat. Waktu tunggunya nggak bisa dipangkas, harus sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu. Jadi layanan ini menjadi solusi supaya pasien bisa tidak perlu menunggu terlalu lama ketika berobat di rumah sakit. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak, tujuan dari Jujuknya itu sendiri? Tujuan besarnya adalah memberikan kepastian pelayanan, kepastian waktu pelayanan kepada pasien. Kami sudah jauh hari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo itu kan memiliki layanan pendaftaran online. Jadi pasien hanya perlu datang mungkin sekitar setengah jam sebelum pelayanan diberikan. Dan sekarang kita memastikan pasien bisa segera pulang setelah diberikan pelayanan oleh dokter. Oke, jadi di sini alurnya pasien itu sudah bisa mendaftar online gitu ya. Jadi dia sudah tahu harus datang jam berapa. Kemudian obatnya bisa nggak perlu antri lagi, bisa menggunakan layanan Jujukna ini gitu ya. Oke. Terus berikutnya, kenapa sih kok namanya Jujukna? Kenapa aneh ya kedengerannya ya? Itu kan bahasa Jawa ya. Ada maksud tersendiri nggak? Apakah lebih familiar di masyarakat atau gimana? Iya, Jujukna itu bahasa daerah ya, bahasa Jawa. Artinya antar gitu. Sebenarnya kami sengaja menggunakan bahasa ini untuk menghadirkan kearifan lokal gitu ya, menghadirkan kembali budaya ke tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi identitas buat masyarakat itu sendiri. Oke, gitu, supaya nggak terlalu terasa asing gitu ya. Kalau pakai bahasa yang keren, belum tentu nanti masyarakat bisa nangkep ini apa sih gitu. Terutama ini adalah layanan pertama di Wonosobo. Iya, alhamdulillah. Berikutnya bisa dijelaskan nggak Mbak, gimana sih alur pelayanannya? Jadi masyarakat harus melakukan apa setelah pendaftaran, diperiksa, kemudian gimana? Mendaftarkan seperti biasa, kemudian dilakukan pemeriksaan. Ketika selesai pemeriksaan, dokter biasanya akan memberikan resep. Nah, ketika pasien menghendaki pelayanan antar obat ini, maka pasien bisa mendatangi meja administrasi. Kami punya spot sendiri gitu ya. Nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana untuk mengisikan formulir gitu. Kemudian nanti akan ada biaya yang harus dibayarkan di sana. Setelah selesai, pasien bisa menyerahkan resep ke farmasi. Untuk pasien BPJS, berarti apoteker akan memberikan edukasi terkait aturan pakai dan cara penggunaan obat. Setelah itu pasien bisa pulang. Untuk pasien dengan pasien umum, maka pasien diminta untuk membayarkan sejumlah obat ke bagian billing, baru kemudian akan dilakukan edukasi oleh apoteker.
Oke, jadi setelah daftar nih ya, setelah daftar periksa, kemudian pasien dapat resep seperti itu ya, terus ke bagian administrasi Jujukna itu betul. Berada di sebelahnya farmasi mendapatkan formulir. Mengisi langsung. Jadi mengisi langsung formulir di sana. Jadi alamat pengirimannya, gitu ya? Betul. Kontaknya nanti kalau misalnya dalam pengantaran tidak bisa dihubungi itu kita harus menghubungi siapa gitu. Kemudian siapa penerimanya? Kadang-kadang mungkin penerimanya bukan pasien langsung ya. Jadi nanti itu akan dikonfirmasi oleh kurir nanti. Oke. Kemudian resepnya tetap taruh di farmasi gitu ya. Oke. Kemudian biaya antarnya berapa sih, Mbak? Kami layanan ini sebenarnya sangat terjangkau. Jadi ada dibagi menjadi 3 biaya. 3 biaya itu berdasarkan zona wilayah antar ya. Jadi zona 1 mungkin daerah-daerah sekitar Wonosobo gitu, biayanya 7.500. Kemudian yang agak jauh lebih jauh sedikit itu 10.000 dan tidak terbatas sampai daerah paling luar Wonosobo itu adalah 12.500. Oke. Terus kemudian yang bisa menggunakan layanan Jujukna ini siapa aja? Layanan Jujukna ini bisa digunakan oleh semua pasien yang berobat di poliklinik. Jadi khusus untuk pasien aja rawat ya? Jalan, pasien rawat jalan. Berarti seandainya nih rumah pasien di Wadas Lintang nih kan, bagian terluar itu bisa juga menggunakan? Bisa banget. Oh gitu ya, alhamdulillah. Berarti bisa ditinggal gitu, nggak perlu antri? Betul. Tinggal ke rumah gitu ya, aman ya, insya Allah. Insya Allah aman karena kami punya bekerja sama dengan vendor yang terpercaya dan itu merupakan juga bagian dari Muhammadiyah. Oke. Kemudian estimasi pelayanan obat antar ini seperti apa sih, Mbak, pelayanannya? Jadi layanan obat ini nanti akan diantarkan 3 kali dalam 1 hari di 3 waktu gitu ya. Untuk resep-resep yang datang sejak pagi, dokter poli itu mungkin sekitar jam 9-10 sampai jam 12 siang, obat akan diantarkan jam 1. Gitu. Kemudian yang pertama resep yang datang di atas jam 12 sampai jam 15 itu nanti akan diantarkan jam 4 sore, jam 16. Oke. Kemudian resep-resep yang datang di atas jam 3 sore sampai pelayanan poliklinik berakhir itu akan diantarkan keesokan harinya jam 8. Oke, keesokan harinya jam 8. Iya. Gitu ya. Terus ada yang mau ditambahkan lagi ya, Mbak? Ya, jadi sebenarnya pelayanan ini itu kan berawal dari misi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk memberikan pelayanan prima yang islami dan holistik begitu ya, yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien dengan cara-cara yang efektif, inovatif dan efisien gitu. Kami berharap layanan ini itu betul-betul bisa sekali lagi memberikan kepastian pelayanan bagi pasien, sehingga pasien berobat di poliklinik itu bisa menggunakan waktunya secara efektif gitu. Terlebih lagi pelayanan antar obat ini harapannya juga bisa mengurangi physical distancing di ruangan poliklinik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo yang supaya pasien juga bisa tidak perlu ragu lagi untuk berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit walaupun di era pandemi. Oke, alhamdulillah begitu ya. Semoga bisa menjadi solusi gitu ya bagi masyarakat. Jadi walaupun hujan-hujan tetap diantar ya, Mbak? Diantar. Oh iya, oke. Terima kasih. Sahabat PKU, terima kasih sudah mengikuti podcast ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin kurang jelas, itu bisa komen di bawah. Terus kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share untuk membagi informasi kepada orang-orang yang kita sayangi. Demikian video kali ini. Saya Nila. Saya Cynthia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.